ekonomi, sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pada saat ini. Dan alhamdulillah hasil koordinasi pada hari ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan yang tentunya akan disampaikan oleh masing-masing pihak, baik dari otoritas moneter, fiskal maupun dari pihak pemerintah. Untuk itu kepada Gubernur Bank Indonesia saya persilakan. Terima kasih yang kami hormati Pak Dasko, Pak Menteri Keuangan, Pak Haika dan Pak Menseksnek, rekan-rekan media yang kami cintai dan banggakan. Kami tegaskan bahwa koordinasi fiskal dan moneter selama ini sangat-sangat erat. Bagaimana sama-sama menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Penguatan koordinasi fiskal moneter itu terus kita lakukan dan saat ini adalah memang difokuskan bagaimana fiskal dan moneter seirama, saling mendukung, saling memperkuat dengan kewenangan masing-masing untuk memperkuat upaya-upaya bersama melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah. Itu. Nah, ada dua yang berkaitan dengan penguatan koordinasi moneter fiskal untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Yang pertama adalah meningkatkan daya tarik atau imbal hasil supaya portfolio inflows kembali masuk. Dengan kenaikan bunga luar negeri, memang itu ada outflow. Ada saham dan SPN dan juga kecil di SRBI. Oleh karena itu, fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah. Nomor satu itu ya. Nomor dua adalah sama-sama menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap di BI, tapi itu saja ada peningkatan remunerasi atau bunga yang dibayarkan BI kepada pemerintah. Dengan demikian operasi moneter itu tetap berjalan untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, sementara operasi fiskalnya juga mendukung. Dua hal itu yang kami lakukan. Kami sepakat ini akan terus kita lakukan. Penguatan koordinasi fiskal yang sudah kuat selama ini sekarang diperkuat dan secara berkesinambungan terus akan diperkuat, saling mendukung, saling memperkuat untuk sama-sama mendorong pertumbuhan ekonomi, stabilitas nilai makroekonomi sesuai dengan dinamika yang ada, dengan keyakinan bahwa fundamental ekonomi kita itu bagus. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari meeting RAPBN, dari pertemuan APBN kita kemarin sudah terlihat kan fundamental ekonomi kita baik, fiskal juga dalam keadaan yang baik, amat baik malah kalau kita lihat dari acuan-acuan yang ada. Jadi ke depan kita akan fokus memastikan kebijakan fiskal berjalan dengan baik sehingga pertumbuhan kita semakin cepat. Dalam perjalanannya tentu kita akan meningkatkan juga koordinasi dengan Bank Sentral. Kita akan mendukung Bank Sentral, memperkuat koordinasi supaya kebijakan semakin sinkron, supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Dan tentunya kalau kebijakannya udah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, sehingga rupiah akan meningkat secara signifikan, tidak akan melemah lagi ke level yang lebih tinggi dari sekarang. Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat yang positif dari rupiah itu. Kan saya dengar penjual tempe, penjual tahu sudah tergerus keuntungannya atau terpaksa menaikkan harga karena bahan bakunya masih diimpor. Yang jelas itu kan menaikkan
cost of production mereka. Dengan nanti kebijakan lebih bagus, itu kita akan melihat rupiah yang lebih stabil sehingga para pedagang tahu tempe dan ibu-ibu rumah tangga juga bisa merasakan harga yang lebih baik dan tidak terbebani lagi beban hidupnya secara tidak mengalami kenaikan beban hidup yang terlalu signifikan. Jadi sinkronisasi kebijakan ini amat baik sekali untuk ekonomi kita di level makro maupun di level mikro ke depannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Yang kami hormati Pak Dasko sebagai pimpinan DPR, Gubernur Bank Indonesia, kemudian Menteri Keuangan dan Mas Haikal, pimpinan Komisi 11, dan teman-teman media yang kami hormati dan kami banggakan, yang hari Sabtu pagi masih terus menjalankan tugasnya. Pertama-tama tentu kami mewakili pemerintah menyampaikan terima kasih kepada Bapak Dasko sebagai pimpinan DPR yang telah memfasilitasi pertemuan pada pagi hari ini di antara kita semua, karena kebetulan Pak Menko Ekonomi sedang berada di luar negeri sehingga kami diminta untuk mewakili. Saya kira ini sebuah gambaran sinyal yang memang kita harapkan, terjadinya koordinasi yang erat, koordinasi yang intens di antara seluruh pemangku kepentingan ekonomi di dalam rangka tadi menjaga baik moneter maupun fiskal kita terus berada di posisi yang kita harapkan. Dalam situasi hari ini menuntut kerjasama di antara kita semua, kebijakan-kebijakan harus saling mendukung, saling memperkuat satu sama lain, baik dari sisi ekonomi makro di moneter yang di bawah Gubernur Bank Indonesia maupun di sisi fiskal yang dikendalikan oleh Menteri Keuangan yang kemarin dilaporkan dari angka-angka indikator menunjukkan bahwa sesungguhnya fundamental ekonomi kita memang cukup kuat, tetapi kami juga merasa bahwa pemerintah harus terus mendorong program-program yang itu dapat meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi real untuk bisa dipercepat, terutama program-program di bidang pangan, program-program di bidang energi, kemudian program-program di bidang perikanan, dan termasuk industrialisasi dan hilirisasi. Jadi saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Dasko. Ke depan semoga kita harus tetap optimis untuk menjalankan tugas dan fungsi kita masing-masing dalam rangka bersama-sama menjaga ekonomi kita tetap kuat, tetap tumbuh, dan berkenaan dengan masalah nilai tukar supaya bisa segera kembali seperti yang kita harapkan. Demikian, terima kasih Pak Dasko, terima kasih Pak Ferry, Pak Purbaya dan Mas Haikal. Terima kasih. Baik, teman-teman media, terima kasih. Terima kasih. Telepon gue mana? HP mana HP? Pemirsa, saat ini Anda menyaksikan Breaking News Metro TV terkait dengan pemerintah menjelaskan fundamental ekonomi solid yang mempertemukan antara pihak dari DPR, yakni Sufmi Dasko Ahmad dan juga Mensesnek, lalu juga ada Menkyu dan juga Gubernur Bank Indonesia. Dan sebelumnya, Gubernur BI menjelaskan bahwa ada beberapa hasil kesepakatan yang telah dicapai. Sekarang intensitas harus diperkuat, kerjasama harus dipererat. Mas Pras, kan ini kan isu lain Mas, kan dua wamen ini kan terkena proses hukum Mas, wamen akar sama wamen IMIPAS. Nah, kalau wamen, saya kira wamen kayak bukan. Nah, kita lagi bicara ekonomi. Isu lain dulu Mas. Menurut Mas Wamen, menurut Mas Pras itu
ada kebutuhan bakal diganti lagi atau dikosongkan sampai dalam waktu yang tidak ditentukan, Mas, kalau dari pembicaraan sebelumnya, Mas? Untuk sementara belum ada rencana pengisian dari jabatan yang ditinggalkan oleh dua wamen yang sedang berproses hukum, karena juga posisinya kan wakil menteri ya. Iya, benar, Mas. Artinya kegiatan atau tugas kementerian tersebut yang dijalankan oleh menterinya masih dapat berjalan. Nanti kita lihat kalau memang itu juga di bawah sama dua. Dipakai banget. Iya makanya. Dipakai lagi tuh. Dari hasil koordinasi yang dilakukan oleh DPR Republik Indonesia, lalu juga ada Mensesnek, Menkeu, Gubernur BI, dan juga perwakilan dari DPR RI, bahwa koordinasi untuk saling mendukung agar perekonomian Indonesia menjadi lebih baik telah disepakati. Beberapa hasil kesepakatan yang telah tercapai adalah yakni yang pertama adalah kondisi fiskal sangatlah penting dan berjalan berirama saling mendukung satu sama lain agar tercapai stabilitas atau stabilisasi rupiah. Lalu kemudian meningkatnya daya tarik dan imbal hasil dengan kenaikan bunga luar negeri itu juga merupakan hal yang sangat penting. Selain itu ada strategi ini mencakup penyesuaian struktur suku bunga pasar melalui kenaikan imbal hasil instrumen seperti sekuritas rupiah Bank Indonesia atau SRBI guna menjaga daya tarik aset domestik dan juga memastikan kondisi ekonomi di Indonesia yang tetap tangguh dan menjadi investor global pun percaya terhadap keuangan yang ada di Indonesia. Lalu yang kedua adalah stabilisasi nilai tukar rupiah melalui intervensi di pasar valuta asing secara rutin guna mencegah pelemahan rupiah yang berdampak pada kenaikan harga di dalam negeri. Sementara itu, lebih lanjut, sinergi antara kebijakan moneter dan juga fiskal juga menjadi faktor kunci penguat ketahanan ekonomi nasional. Dan lebih lanjut, sinergitas ini juga sangatlah penting, tidak hanya dilakukan oleh Gubernur BI saja, tapi juga Menteri Keuangan mengatakan bahwa fiskal dalam keadaan yang baik dan fokus saat ini adalah menjaga agar tetap baik dan lebih baik lagi agar perekonomian di Indonesia bisa bertumbuh signifikan dan kebijakan moneter serta fiskal ini bisa tetap terjaga serta mengembalikan kepercayaan pasar agar nilai tukar rupiah bisa tetap terjaga. Dan sementara itu Mensesnek juga mengatakan bahwa kebijakan untuk saling mendukung satu sama lain baik makro maupun mikro, fiskal dan moneter ini juga terus dijaga oleh pemerintah Republik Indonesia. Pemerintah juga mendorong pertumbuhan ekonomi untuk terus dipercepat terutama di bidang pangan, energi, hilirisasi dan juga digitalisasi. Dan hari ini pemirsa, DPR Republik Indonesia meminta pemerintah dan juga Bank Indonesia untuk segera memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan juga moneter untuk menghadapi pelemahan nilai tukar rupiah yang kini telah menembus Rp18.000 per dolar AS lebih. Dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad juga mengatakan bahwa pemerintah saat ini mengambil langkah-langkah yang serius dengan berkoordinasi satu sama lain agar pelemahan rupiah tidak berlanjut dan tetap berada di kisaran yang ditargetkan. Dan saat ini konvers sudah berlangsung dan pihak pemerintah maupun DPR RI dan juga Gubernur BI juga sudah menyepakati bersama bahwa kebijakan fiskal dan juga moneter ini merupakan satu kesatuan yang tidak boleh disampaikan satu sama lain dan juga harus berjalan berirama dan juga beriringan. Hari ini tanggal 6 Juni 2026 hari Sabtu, Sufmi Dasko Ahmad selaku Wakil DPR atau Wakil Ketua DPR Republik Indonesia berkoordinasi dengan pemerintah yakni Menkeu, lalu juga ada Mensesnek dan juga Gubernur BI untuk berkoordinasi saling mendukung perekonomian Indonesia yang lebih baik lagi dan seperti
Dikatakan sebelumnya ada beberapa hasil kesepakatan yang telah tercapai, yakni Gubernur BI menyatakan kondisi fiskal ini sangatlah penting yang harus berjalan berirama satu sama lain untuk mendukung agar tercapai stabilisasi rupiah. Dan juga meningkatkan daya tarik dan imbal hasil dengan salah satu caranya adalah meningkatkan bunga luar negeri, ini juga dilakukan. Lalu juga strategi mencakup penyesuaian struktur suku bunga pasar melalui kenaikan imbal hasil seperti instrumen yakni sekuritas rupiah Bank Indonesia juga dilakukan guna menjaga daya tarik aset domestik dan memastikan kondisi ekonomi Indonesia yang tetap tangguh bagi para investor global. Dan saat ini pemirsa, kami telah terhubung dengan jurnalis Metro TV yang ada di DPR RI, ada Bianca Sumendap di DPR RI atau di gedung DPR RI. Selamat pagi Bianca. Bianca, saat ini sudah selesai untuk konferensi pers. Apa yang dilakukan oleh DPR RI, lalu juga Menku, Mensesnek dan juga Gubernur BI setelah tadi konfes dilakukan, dan hasilnya seperti apa pada pertemuan hari ini? Ya, selamat pagi Fatma dan pemirsa. Informasi yang dapat kami sampaikan bahwa tepatnya pada pukul sekitar 9:40 tadi, baik dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bekerja bersama dengan Sufmi Dasko dan juga Gubernur BI dan juga Menteri Keuangan. Ini pemirsa melakukan begitu koordinasi bersama untuk menyampaikan terkait dengan hasil konferensi pers. Dan tadi kalau kita lihat dari sejumlah pernyataan yang disampaikan oleh baik itu dari Gubernur BI, yakni disampaikan bahwa hari ini merupakan hasil koordinasi khususnya untuk terkait dengan beberapa kesepakatan yang disampaikan baik untuk penguatan khususnya untuk memperkuat stabilitas tukar rupiah. Dan kalau kita lihat Fatma, tadi juga ada beberapa poin yang disampaikan khususnya ini terkait dengan penguatan terkait dengan stabilitas nilai tukar rupiah dan juga mendukung khususnya untuk fiskal saat ini. Dan kalau kita lihat Fatma, memang tadi juga Menteri Keuangan Purbaya Sadewa ini menyampaikan bahwa ada beberapa titik poin yang disampaikan juga khususnya terkait dengan fundamental yang sejauh ini masih terpantau baik dan juga ini akan terus difokuskan khususnya untuk kebijakan-kebijakan fiskal yang diharapkan ini bisa membantu. Dan kalau kita lihat tadi juga pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Sadewa bahwa khususnya ini akan diperkuat kembali untuk koordinasi dengan sejumlah bank sentral. Dan tadi kalau kita lihat dari pernyataan dari baik dari Menteri Sekretaris Negara maupun Menteri Keuangan serta Gubernur BI dan juga sejumlah pihak yang tadi kita dengarkan bersama Fatma, ini memang berfokus khususnya untuk begitu memperkuat khususnya untuk nilai tukar rupiah. Jadi memang seperti yang disampaikan bahwa ini diperlukan koordinasi dari sejumlah pihak untuk memastikan bahwa nilai tukar rupiah ini diharapkan dapat kembali seperti yang disampaikan juga bahwa mengingat pada minggu ini Fatma dan pemirsa bahwa nilai tukar rupiah yang mencapai Rp18.000, oleh karena itu diperlukan kerjasama oleh sejumlah pihak untuk memastikan bahwa proses-proses ini dimulai dari sejumlah kebijakan dan juga proses lainnya agar kedepannya begitu nilai tukar ini bisa kembali normal seperti yang disampaikan tadi juga oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Selain itu Fatma, kalau kita lihat memang tadi Gubernur BI juga menyampaikan bahwa diperlukan sejumlah koordinasi sangat erat khususnya untuk menjaga stabilitas dan juga penguatan khususnya untuk koordinasi fiskal monitor yang difokuskan begitu seirama khususnya untuk memperkuat stabilisasi yakni dari nilai tukar. Dan kalau kita lihat Fatma, ada sejumlah penguatan khususnya untuk penguatan rupiah. Ini menjadi salah satu strategi yang disampaikan juga yang diharapkan ini bisa dilaksanakan. Khususnya yang pertama adalah meningkatkan daya tarik agar inflow ini dapat masuk. Lalu selanjutnya dengan bunga yang naik, ini diharapkan outflow untuk fiskal ini dapat begitu kembali. Dan kalau kita lihat memang khusus tadi yang disampaikan juga adanya terkait dengan menjaga
menjaga kecukupan likuiditas ini dengan sejumlah cara yang memang tadi juga disampaikan oleh Menteri Keuangan bahwa dari meeting APBN kemarin bahwa fundamental Indonesia terpantau baik dan juga fiskal juga terpantau amat baik, tetapi memang diperlukan sejumlah kebijakan-kebijakan fiskal yang diharapkan ini mampu begitu khususnya untuk pertumbuhan ekonomi, dan diperlukan juga sejumlah koordinasi bank sentral. Dan pemirsa, memang kalau kita lihat memang sejauh ini sejumlah upaya tentunya sudah dilakukan dari pemerintah memastikan begitu bahwa untuk nilai tukar rupiah ini bisa kembali dengan normal begitu. Dan kalau kita lihat memang sejauh ini upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah ini tengah dilaksanakan, dan kita akan tunggu bersama Fatma serta pemirsa langkah selanjutnya, mengingat bahwa stabilitas rupiah ini menjadi salah satu poin utama di mana ini yang perlu diperbaiki oleh sejumlah pihak. Fatma. Baik, Bianca, lantas bagaimana peran BI untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah? Seperti kita ketahui bahwa beberapa hari belakangan memang untuk 18.000 rupiah sudah menembus begitu ya, untuk nilai tukar rupiah sendiri sudah menembus sekitar 18.000 rupiah lebih. Apa yang perlu dilakukan atau juga peran BI yang tadi juga disebutkan oleh Gubernur BI Periwarjio untuk menjaga stabilitas dari nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ini? Ya Fatma, kalau kita lihat dari beberapa pekan, memang untuk nilai tukar rupiah sendiri yang terpantau begitu ada kenaikan, memang ada sejumlah upaya ataupun usaha yang dilakukan oleh pihak Bank Indonesia. Di antaranya kalau kita lihat tentunya ini salah satu hal yang selalu disampaikan begitu, khususnya untuk menjaga kepercayaan pasar. Ini menjadi salah satu poin utama yang seringkali begitu disampaikan. Dan kalau kita lihat dengan menjaga inflasi tetap rendah, ini menjadi salah satu daya upaya dari pemerintah bersama dengan Bank Indonesia memastikan bahwa hal ini juga untuk meningkatkan khususnya untuk kepercayaan terhadap para investor asing. Karena kalau kita lihat Fatma, memang sejauh ini adalah beberapa upaya dan juga adanya juga operasi moneter juga ini juga upaya. Dan kita akan tunggu bersama Fatma, memang ada beberapa hal upaya begitu yang diupayakan, dan tadi kita sudah lihat Fatma, baik itu kerjasama dari DPR dan juga pemerintah memastikan bahwa untuk menjaga nilai tukar rupiah, menjaga untuk memastikan bahwa diperkirakan ini akan ada langkah ataupun upaya ke depan yang akan dilaksanakan. Fatma. Baik, terima kasih jurnalis Metro TV Bianca Sumendap yang melaporkan langsung dari gedung DPR RI saat ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.